Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali teman-teman, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan soal wawancara seleksi P3K tahun 2023 berdasarkan kisi-kisi terbaru bagian yang ke-8. Kami telah mengupload video sebelumnya, silakan teman-teman untuk melihat kembali dengan cara mengklik link yang telah kami lampirkan pada deskripsi video ini. Baiklah, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Anda adalah seorang pimpinan di tempat Anda bekerja. Tahun ini adalah tahun kedua Anda menjadi pemimpin menggantikan pemimpin sebelumnya, dikarenakan pemimpin sebelumnya meninggal dunia. Pada suatu ketika, datang seorang bapak mantan pegawai yang bernama Pak Sandi. Pak Sandi tersebut hendak mengembalikan uang yang pernah ia pinjam dari dana lembaga 5 tahun yang lalu saat dipimpin oleh pemimpin sebelumnya. Setelah dicari dengan seksama, tidak ditemukan ada catatan hutang dari atas nama Pak Sandi. Yang akan Anda lakukan adalah Pak Sandi ini datang, kemudian dia hendak mengembalikan uang yang pernah ia pinjam 5 tahun yang lalu saat lembaga masih dipimpin oleh pemimpin yang Anda gantikan karena telah meninggal dunia. Kemudian Anda cari dan tidak ada catatan hutang atas nama Pak Sandi. Yang akan Anda lakukan adalah A. Menyampaikan kepada Pak Sandi bahwa tidak ada catatan hutang atas nama Pak Sandi. Namun, jika merasa belum membayar, maka uang tetap akan diterima. Jadi, kita sampaikan kepada Pak Sandi bahwasanya atau tidak ditemukan catatan hutang atas nama Pak Sandi. Namun, jika Pak Sandi merasa belum membayar, maka uang tetap akan diterima. Ini kita simpan terlebih dahulu. B. Menyampaikan kepada Pak Sandi bahwa tidak ada catatan hutang atas nama Pak Sandi, memintanya untuk mengingat lagi kemungkinan sudah pernah dibayar, dan meminta kontaknya agar bisa dihubungi sembari akan dicari lebih detail lagi oleh tim. Nah, yang B ini kita sampaikan kepada Pak Sandi bahwasanya tidak ada catatan hutang atas nama beliau. Namun, silakan Bapak mengingat kembali, mungkin sudah pernah dibayar, beliau aja yang lupa begitu, dan meminta kontaknya agar bisa dihubungi di kemudian hari, sembari tim akan mencari lagi lebih detail. Maka ini pilihan yang bijak, kita simpan terlebih dahulu. C. Menerima pembayaran hutang karena bisa saja waktu itu memang tidak ada pencatatan. Karena ini tidak ada catatannya, maka diragukan jangan-jangan memang sudah bayar atau sudah dibayarkan oleh pemimpin sebelumnya. Dengan kita menerima secara langsung, tidak akan kita pilih. D. Menerima pembayaran hutang dan dibelikan makanan untuk pegawai kantor. Wah, ini tambah parah ini. Ini belum jelas apakah hutang itu masih atau tidak. Sudah kita ambil uangnya dan dibelikan makanan untuk seluruh pegawai kantor, maka ini jelas bukan pilihan yang tepat. Nah, di antara A dan B, jawaban yang terbaik tentu saja yang B. Karena di B ini kita tidak langsung menerimanya terlebih dahulu, karena bisa saja itu sudah dibayar. Kemudian kita meminta Pak Sandi untuk mengingat kembali kemungkinan sudah dibayar, atau meminta kontaknya agar kita bisa mencari terlebih dahulu detail catatan, mungkin ada yang terselip dan sebagainya. Sementara yang A itu poinnya 3. Untuk poin 2 ada di jawaban C dan poin 1 ada di jawaban D. Soal selanjutnya. Anda adalah pimpinan di lembaga Anda. Menurut peraturan, lembaga Anda berhak mendapatkan bantuan operasional dari Kemendikbud sebesar 700 juta per tahun. Namun dinas daerah mengharuskan setoran pemotongan 15% dari total jumlah dana sebagai pelicin dan sumbangan legalitas dan lain-lain. Dan mengenai LPJ-nya, maka dibuat fiktif oleh kita sebagai lembaga. Sikap yang akan Anda ambil adalah, jadi di sini disebutkan bahwasanya lembaga kita berdasarkan peraturan berhak mendapatkan bantuan operasional sebesar 700 juta per tahun. Namun di sini dinas daerah mengharuskan setoran pemotongan 15%. Namun LPJ-nya dibuat oleh lembaga. Dan tentu saja ini tidak bisa dimasukkan sebagai laporan. Ini aspek yang dinilai adalah aspek integritas ya teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah A. Menyampaikan kepada dinas daerah agar tidak melakukan pemotongan karena seluruh dana akan digunakan untuk keperluan lembaga dan mekanisme penggunaan dana dan pelaporan akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tetap memaksa, maka memilih tidak mengambil dana tersebut sama sekali. Jadi, jika dinas daerah tetap harus ada pemotongan yang tidak bisa dilaporkan, maka kita lebih baik memilih untuk tidak mengambil dana tersebut sama sekali. Ini untuk menjaga kejujuran dan integritas kita, tidak melakukan korupsi. Maka yang ini kita simpan terlebih dahulu. B. Menyampaikan kepada dinas daerah agar tidak melakukan pemotongan karena seluruh dana akan digunakan untuk keperluan lembaga dan mekanisme penggunaan dana dan pelaporan akan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Jika tetap memaksa, maka meminta pengurangan pemotongan 5% saja. Nah, untuk yang B ini, kita minta untuk tidak dipotong, tapi jika memang harus dipotong, kita minta 5% saja. Namun di sini tetap potongan namanya, walaupun cuma 5%, dan tetap tidak bisa dibuatkan laporan. Jadi LPJ-nya tetap harus fiktif, maka ini tidak akan kita pilih. C. Menyampaikan kepada dinas daerah agar tidak melakukan pemotongan karena seluruh dana akan digunakan untuk keperluan lembaga dan mekanisme penggunaan dana dan pelaporan akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika tetap memaksa, maka memilih tidak mengambil dana tersebut sama sekali dan akan menyampaikan kepada pihak yang berwajib. Nah, untuk yang C ini, selain kita tidak mengambil dana tersebut karena tidak mau melakukan korupsi, maka di sini kita juga akan ada tindakan, yakni tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu akan menyampaikan kepada pihak yang berwajib. Maka ini kita simpan terlebih dahulu. D. Mengambil dana tersebut dan membayarkan 15% dengan dana pribadi lembaga, agar semua dana bantuan operasional bisa digunakan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaporan yang sesuai kenyataan. Untuk yang D ini memang tidak dipotong, tetap 100% diberikan, hanya saja 15%-nya dikasihkan dari dana lembaga selain dana dari bantuan Kemendikbud itu. Itu sama saja ya teman-teman ya. Memang tidak diambil dari dana itu, tapi dana yang lainnya tapi sama saja, artinya ada tindak pidana sogok menyogok di sana, maka ini tidak akan kita pilih. Dan di antara A dan C yang terbaik tentunya yang C, karena yang C ini kita sudah menyampaikan kepada dinas daerah, jika tetap memaksa kita tidak akan mengambil sama sekali. Tidak berhenti di sana, kita akan ada usaha untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Sementara yang A, kita tidak mengambil, namun kita tidak melaporkan sama sekali tindakan tersebut, maka tindakan tersebut akan tetap terjadi, tapi kepada lembaga yang lainnya. Jadi yang ini 3. Adapun poin 2 ada di jawaban B, dan poin 1 ada di jawaban D. Anda adalah salah satu pegawai P3K. Anda mengetahui atasan Anda melakukan pembagian tanggung jawab yang tidak merata kepada pegawai. Anda mendapatkan jabatan yang lebih menguntungkan karena Anda masih satu daerah asal dengan atasan. Sementara rekan lain mendapat tugas yang lebih berat. Hal ini yang akan dilakukan adalah aspek yang dinilai adalah aspek keadilan ya teman-teman. A. Menanyakan kepada atasan mengenai dasar pembagian tugas dan menyampaikan dengan santun bahwa Anda sangat siap jika pembagian tugas sesuai porsi dan prinsip keadilan bagi semua pegawai. Kayak ini kita simpan terlebih dahulu. B. Mengabaikan dan hanya fokus kepada tugas yang diberikan karena mungkin terlihat lebih menguntungkan, namun pada dasarnya tidak ada pekerjaan yang ringan. Tidak ada pekerjaan yang ringan, ini sangat benar sekali. Namun di sini berarti kita mengabaikan ada aspek ketidakadilan dalam pembagian tugas tersebut. Jadi yang B kita eliminasi. C. Mengabaikan dan hanya fokus kepada tugas yang diberikan karena mungkin terlihat lebih menguntungkan, itu hanya bagi orang yang berpikiran negatif saja. Apalagi ini sama. Anda sudah layak mendapatkan tugas tersebut karena hanya Anda yang mampu melakukannya. Apalagi ini ya, kita eliminasi. Di jawaban yang terbaik tentunya yang A, yaitu 4. Adapun poin 3 ada di jawaban B. Untuk poin 2 ada di jawaban C dan poin 1 ada di jawaban D. Anda adalah pimpinan di tempat Anda bekerja. Anda mengetahui ada salah satu rekan Anda tidak suka dengan gaya kepemimpinan Anda yang tidak sesuai dengan gaya kepemimpinan pemimpin sebelumnya. Yang akan dilakukan adalah A. Mengabaikan rekan tersebut karena Anda memiliki gaya kepemimpinan tersendiri. Dalam dunia kerja ya, ada yang tidak suka, itu sebenarnya hal biasa. Tapi sebisa mungkin kita menghilangkan potensi-potensi yang bisa menyebabkan perpecahan. Jadi dengan mengabaikan maka ini kita eliminasi. B. Menyapa dengan ramah dan senyum setiap bertemu dengan rekan kerja. Ini sangat bagus sekali, namun di sisi lain kita harus ada usaha untuk menghilangkan praduga-praduga atau perasaan-perasaan yang bisa berpotensi menyebabkan perselisihan. C. Memanggil dan menanyakan kepada rekan tersebut mengenai pandangannya dan menyampaikan pandangan Anda serta terus berakhlak mulia. Nah, yang ini fungsi dari kita melakukan ini adalah agar meminimalisir atau menghilangkan potensi-potensi yang bisa menyebabkan perpecahan di antara tim kerja. Jadi kita sampaikan pandangan kita seperti ini. Bisa saja orang tidak suka dengan gaya kepemimpinan kita karena mereka belum tahu tujuan dan dasar kita melakukan hal seperti itu. Dan tentu saja kita harus terus berakhlak mulia kepada rekan-rekan kerja kita. Makanya kita simpan. Memberikan surat teguran atas tindakan rekan tersebut. Ini tentu akan kita eliminasi ya teman-teman. Di antara B dan C tentu jawaban yang terbaik adalah yang C. Sementara yang B poinnya 3. Untuk poin 2 ada di jawaban A dan poin 1 ada di jawaban D.
Demikianlah teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin terus mendapatkan update dari video yang kita upload, maka jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mengklik subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar saat kami mengupload video terbaru, teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.